شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan, selamat datang kami sampaikan kembali kepada jamaah sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Di kesempatan hari yang berbahagia ini, kami ucapkan selamat bergabung kembali di kajian rutin setiap pekan pertama dan ketiga di hari Selasa pukul 4 sore yang diadakan oleh sahabat ilmu Darmais untuk bekerjasama dengan ANB Channel, yang masih insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan mengenalkan dari kitab Adab dan Sunnah Harian, kitab rangkaian sunnah dari karya Dr. Abdullah Al-Furaya Ta'ala. Dan pada kesempatan sore hari ini kita sampai di bab menjaga lisan saat bersamaan. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Aminul Bait Astidiyah Ta'ala. Namun kembali kami ingatkan Bapak-Ibu sekalian tentang adab kajian online. Yang pertama, sama-sama kita meluruskan niat ikhlas mencari ilmu kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah karyakan ilmu yang bermanfaat dan juga mengangkat kebodohan dari diri kita. Dan kita imbau jamaah sekalian untuk menyiapkan alat tulis untuk mencatat kaidah kajian sore hari ini. Dan insya Allah nanti di akhir kajian setelah penyampaian materi dari Ustadz kami akan ada diskusi secara terbatas. Silahkan menyampaikan pertanyaannya, bisa tertulis lewat kolom chat atau juga bisa raise hand untuk bertanya secara langsung. Demikian beberapa adab yang kami ingin sampaikan, dan untuk memulai kajian pada sore hari ini kami persilakan Ustaz Aminul Bait Astidiyah Ta'ala. Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Sore ini kembali bersama sahabat ilmu Darmais, kita membahas rangkaian sunnah harian dengan mengacu kepada kitab Al-Minah Al-Aliyah fi bayani sunan al-yaumiyah. Dan kita masih membahas berkaitan dengan adab ketika bertemu dengan sesama muslim. InsyaAllah yang akan kita angkat adalah menjaga kalimat yang baik, menjaga kata-kata yang baik ketika kita sedang bersama. Baik, kita langsung saja membaca keterangan yang disampaikan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Beliau menyebutkan, tusannul kalimatut thayyibah fahiya sadaqatun, dianjurkan untuk menyampaikan kata-kata indah, kata-kata yang baik. Fahiya sadaqatun, dan ini bernilai sedekah. Baik ketika bertemu maupun ketika sedang mujalasah, sedang duduk bareng, au fi ayyi halin, atau dalam setiap keadaan. Fal kalimatut thayyibah sunnatun, kalimat thayyibah adalah satu hal yang nilainya sunnah. Li'annaha sadaqah, karena ini bentuk sedekah. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wal kalimatut thayyibatu sadaqatun. Kalimat thayyibah adalah sedekah. Kita lihat di footnote hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, betapa mudahnya orang itu bersedekah. Senyum bisa jadi sedekah. Kalimat thayyibah bisa jadi sedekah. Dia tidak perlu mengeluarkan modal berupa materi, namun aktivitas fisik yang membuat orang merasa nyaman dengan kita dalam Islam tidak disia-siakan. Kalau misalnya orang mengatakan, cuman kayak gitu doang, cuman kayak gitu aja kok bernilai sedekah. Inilah salah satu di antara bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghargai kebaikan sekecil apapun yang dilakukan oleh hambanya, yang dapat manfaat orang lain.
Dan tentu saja manfaat itu juga akan kembali kepada dirinya. Anda ketika ramah dengan orang lain, Anda murah senyum dengan orang lain, orang merasa nyaman dengan Anda dan mereka akan memberikan balasan yang sama. Mereka juga akan memberikan sikap yang baik kepada kita. Maka ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang melakukan amalan walaupun seberat dzarrah, dia akan melihatnya. Manusia meremehkannya. Orang menganggap cuman kayak gitu doang kok, cuman kayak gitu aja, kayak gitu kok. Nah, misalnya orang mungkin bisa saja berkomentar demikian. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan apapun walaupun seberat dzarrah. Semuanya dicatat oleh Allah. Dan siapa yang berbuat baik, hakikatnya dia berbuat baik untuk dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, hakikatnya kau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Sehingga saat kau berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya siapa yang dapat manfaat? Diri kita sendiri. Kita bisa merasakan betapa memberi itu bahagia. Dan betapa berbuat baik kepada orang lain itu juga bahagia. Sehingga orang lain akan bersikap baik kepada kita. Walhamdulillah. Demikianlah respon yang diberikan oleh para hamba Allah kepada mereka yang berusaha untuk berbuat baik kepada sesama. Disebutkan dalam hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim dulunya orang Nasrani, lalu masuk Islam. Dan beliau pernah memakai kalung salib, lalu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dilepas. Sehingga budaya menggunakan kalung salib itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Kemudian qala, beliau bercerita, dzakara Rasulullah SAW an-nar. Nabi SAW pernah bercerita tentang neraka. Fa'arada wa asyaha. Kadang Nabi SAW itu berpaling. Berpaling bagaimana? Beliau berpaling seperti orang yang menghindari lahapan api. Coba Anda kalau misalnya sedang berada di depan kompor, tiba-tiba apinya makin besar, mungkin Anda akan berusaha untuk menghindar dan berpaling. Jangan sampai mukanya kena api. Itu yang dimaksud di sini a'rada wa asyaha. Kenapa beliau melakukan itu? Karena Rasulullah SAW melihat kejadian itu di hadapan beliau, walaupun beliau tidak merasakannya. Tapi saat beliau melihat kejadian itu, Nabi SAW tiba-tiba menghindar. Anda bisa bayangkan, ketika Anda di depan seorang penceramah dan penceramah itu melihat surga, Masya Allah, tentu responnya akan berbeda dengan penceramah yang tidak melihat kejadian aslinya. Makanya beda hasil antara apa yang terjadi pada sahabat dengan manusia biasa. Sahabat itu mendengar ceramah dari Nabi SAW, fa'arada wa asyaha. Nabi SAW seperti berpaling dan menghindar. Tsumma qal, kemudian beliau bersabda, karena beliau melihat langsung neraka itu, beliau melihat langsung surga. Beliau pernah mengatakan, wa ra'aitul jannah, di atas mimbar beliau mengatakan, aku lihat surga. Aku melihat surga. Dan aku ingin mengambil ungku dan satu, kalau bahasa Jawa namanya satu tangkai, satu dompol ya. Buah kan bergerombol. Satu gerombol buah. Beliau mau mengambil itu satu gerombol buah yang ada di surga. Kata Rasulullah SAW, andaikan aku berikan satu buah saja, kemudian kalian cicipi, maka dunia seisinya ini gak ada rasanya dibandingkan dengan satu buah surga. Baik, kembali kepada hadis. Fa'arada wa asyaha. Nabi SAW berpaling dan menghindar. Tsumma qal, kemudian beliau bersabda, ittaqun nar, takutlah kepada neraka. Tsumma a'rada wa asyaha. Beliau berpaling dan menghindar. Hatta dhananna annahu ka'annama yanzuru ilaiha. Sampai kami merasa bahwa Nabi SAW melihat itu neraka. Padahal beliau sedang ceramah. Tsumma qal, kemudian beliau bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamratin.
takutlah kepada neraka walaupun dengan sedekah secuil kurma. Berapa harga secuil kurma? Setengah kurma berapa? Gak ada nilainya. Tapi seperti inilah kita diajarkan oleh Nabi SAW. Sehingga sedekah sekecil apapun orientasinya adalah akhirat. Sedekah sekecil apapun prinsipnya apa? Orientasi sedekah itu adalah akhirat. Orientasinya adalah akhirat. Sehingga kalau ada orang yang ngasih motivasi bersedekah untuk mendapatkan dunia, agar dunia makin lancar, agar rizkinya makin bertambah dan seterusnya, ini salah orientasi. Kita diajarkan sedekah sekecil apapun orientasinya adalah akhirat. Baik. Nabi SAW mengatakan, fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Sedekah dengan setengah kurma untuk menghindar dari neraka. Sehingga fungsi sedekah adalah sebagai tebusan untuk dosa dan kesalahan. Maka kita bersedekah, hakikatnya kita sedang menebus diri kita untuk bebas dari ancaman neraka. Sebab motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW berkaitan dengan sedekah adalah untuk itu. Termasuk pada waktu Rasulullah SAW sedang membersamai para ummahat. Selesai beliau berkhutbah di depan, kemudian beliau mendekat kepada para ummahat, para ibu-ibu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, perbanyaklah sedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, aku melihat kebanyakan kalian masuk neraka. Sehingga beliau kaitkan sedekah dengan neraka. Sebab sedekah itu tebusan untuk dosa yang kita kerjakan. Kita lanjutkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Kalaupun dia tidak punya sesuatu yang bisa disedekahkan, maka sampaikan kalimat yang baik. Mohon maaf. Dan ini satu adab yang baik, sehingga bersemangatlah untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Ketika tidak ada materi yang kau keluarkan, minimal kau bisa mengeluarkan kalimat yang baik. Ya, saya kira misalnya kita ketika berada di kendaraan, lalu mungkin ada pengemis, ada penjual di pinggir jalan. Sudah? Barangkali kita sedang fokus ngobrol dengan sesama, atau sedang buka HP di lampu merah. Ada orang yang meminta, atau orang yang menawarkan sesuatu. Berikan isyarat kalau memang Anda tidak bersedia. Jangan biarkan mereka menunggu dalam waktu yang lebih lama. Karena mungkin ada kesempatan yang lain, tapi kendaraannya di tempat yang berbeda, atau di sisi-sisi yang lain. Jadi Anda kalaupun tidak ngasih, setidaknya Anda tidak membuat mereka berhenti. Bisa dengan tangan atau yang lainnya. Ada pengamen, Pak. Iya, memang kita nggak ngasih, tapi biar dia nggak berhenti di situ, Anda lambaikan tangan. Wa katsirun ma yajri ala alsinatin nas kalamun thayyib. Dan banyak sekali kalimat-kalimat thayyibah yang bisa diucapkan oleh manusia. Law ihtasabu la ujiru ala dzalika katsira. Nah, di sini beliau kasih satu pernyataan. Kalau mereka mengharapkan pahala, maka mereka akan mendapatkan pahala itu. Menyampaikan kata yang baik. Dari keterangan beliau, ini bisa bernilai pahala
jika ihtisab. Ihtisab itu apa, Pak? Diiringi harapan untuk dapat pahala. Ihtisab itu artinya diperhitungkan untuk dapat pahala. Ihtisab artinya diiringi harapan untuk dapat pahala. Itulah ihtisab. Sehingga menyampaikan kata-kata yang baik bisa bernilai pahala jika ada ihtisab. Karena sebuah perbuatan baik yang itu bisa dilakukan oleh muslim maupun non-muslim, pembedanya niat. Di sini. Perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh muslim atau non-muslim, maka yang menjadi pembeda adalah niat. Berpahala jika diniatkan untuk dapat pahala, dan mungkin tidak ada pahala ketika dia tidak punya niat untuk mendapatkan pahala. Pembedanya ada di niat. Nah, kita tahu hampir semua negara itu punya kebanggaan terkait bahasa greeting. Jadi semua negara itu punya cara yang berbeda dalam memberikan salam. Ada halo, ada alo, ada apa lagi? Ada hola, ya. Bonjour, bonjour, ya. Perancis itu apa? Bonjour. Dan aneka bahasa yang lainnya. Ahlan wa sahlan, yang bahasa Arab. Dan itu dibanggakan oleh mereka. Dan ini salah satu di antara kalimat thayyibah. Sehingga sebatas menyapa orang, hai, halo, itu termasuk kalimat thayyibah. Dan seperti ini bebas ya. Karena pada prinsipnya kalimat thayyibah itu tidak terbatas pada bahasa Arab. Sehingga Anda bisa tulis di sini. Kalimat yang baik, kalimat thayyibah tidak terbatas yang berbahasa Arab. Karena ini dikembalikan ke urf. Seperti ini kembali ke urf. Orang Jawa mereka selalu mengatakan ketika bertemu pertama sugeng, monggo, dan kalimat semisal. Akan berbeda dengan daerah yang lain. Jakarta punya sendiri, mungkin daerah-daerah yang lain ya. Indonesia bagian barat punya sendiri, Indonesia bagian timur punya sendiri. Itu semuanya adalah kalimat greeting dan itu masuk kalimat thayyibah. Coba di sini kita lihat keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, qala syekhuna Ibnu Utsaimin rahimahullah. Guru kami Ibnu Utsaimin pernah mengatakan, kalimatun thayyibah mislu an taqula lah. Kalimat thayyibah seperti kau mengatakan kepada orang lain, kaifa anta, gimana kamu keadaannya? Kaifa haluk, kumaha? Kaifa haluk, kumaha? Kaifa ikhwanuk, gimana keluarga di rumah? Kaifa ahluk, wa ma asbah dzalik. Sebatas tanya kabar masuk kalimat thayyibah. Lianna hadhil kalimat thayyibah allati tudkhilu as-surur ala sahibik. Karena dengan kalimat-kalimat ini kau akan membuat temanmu jadi bahagia. Ada chemistry, pencairan, as-surur, kebahagiaan yang dirasakan oleh temanmu. Kullu kalimatin thayyibah fahiya shadaqatun laka indallah wa ujira wa ajrun wa thawabun. Setiap kalimat thayyibah akan menjadi sedekah bagimu di sisi Allah. Ada sisi pahala dan thawab. Ada nilai pahala di sana. Masya Allah. Sehingga seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa ini tidak terbatas pada bahasa Arab. Karena ini kembali ke urf. Maka Pak mengucapkan halo. Apakah kalimat thayyibah? Termasuk. Halo. Halo juga termasuk.
Apalagi pakai bahasa yang berbeda-beda. Monggo, sugeng, pakai bahasa Jawa, selamat pagi, dan seterusnya. Itu masuk kalimat thayyibah. Menyapa masuk kalimat thayyibah. Nah, keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah itu mengacu pada hadis ini. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat At-Tabrani, kemudian juga Abu Shaykh dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallah azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslim. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau sisipkan di hati seorang muslim. Nah, sehingga sekarang Anda bisa menimbang saat interaksi dengan sama muslim, saat interaksi dengan orang lain, lebih banyak mana? Membahagiakan atau menyedihkan, membuat sedih? Mana yang lebih banyak kita lakukan ketika kita bersama seorang muslim? Apakah membahagiakan? Ataukah sebaliknya, banyak membuat sedih muslim yang lain? Tiap datang selalu marah, tiap datang selalu emosi. Dia ingin disebut orang tegas, dia ingin disebut disiplin, punya prinsip. Tapi terlalu berlebihan, sampai setiap kali dia datang ditakuti orang. Ini orang ya memang di atasan kita, tapi setiap kali datang pasti menjengkelkan. Dia berharap disebut sebagai orang yang tegas, orang yang disegani dan seterusnya, padahal aslinya dia orang yang ditakuti. Karena itu kita bisa menimbang, sebenarnya kita ini membahagiakan ataukah membuat sedih orang lain. Mana yang lebih banyak kita lakukan? Apalagi ketika interaksi Anda di kantor. Maka kita belajar sopan santun, kita belajar bagaimana interaksi yang benar dengan orang lain. Salah satu di antara tujuan besarnya adalah memperberat timbangan amal kelak di yaumil qiyamah. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah di antaranya adalah sururun yudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan yang kau sisipkan kepada muslim yang lain. Kita lanjutkan. Kemudian beliau hafizahullah mengatakan, di antara adab berikutnya ketika ketemu adalah istihbabu dzikrillahi ta'ala fil majlis. Berzikir kepada Allah ketika kita berada di majlis. Wal ahaditsu fi fadaili majalis dzikri wal hathi 'alaiha katsiratun. Hadis yang menyebutkan tentang keutamaan majelis zikir dan motivasi untuk banyak berzikir ketika di sebuah majelis sangat banyak sekali. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikri." Allah memiliki beberapa malaikat yang mereka berkeliling di jalanan untuk mencari ahli dzikir. Yaltamisuna ahla dzikri, dalam rangka mencari orang-orang yang berzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha, kalau mereka menjumpai ada sekelompok orang yang sedang berzikir kepada Allah, tanadau, maka antara satu malaikat dengan malaikat yang lain saling memanggil, halummu ila hajatikum, mari menuju hajat kalian. Apa hajat itu? Majelis zikir. Sehingga di sini Anda bisa lihatnya. Hajat malaikat
adalah majelis dzikir. Malaikat senang dengan majelis dzikir. Sehingga ketika ada satu malaikat menemukan majelis dzikir, maka dia mengajak malaikat yang lain, halummu ila hajatikum. Mari kita mendekat ke hajat kalian. Fayahuffunahum. Kemudian kata Nabi SAW, akhirnya para malaikat itu pun mengelilingi mereka. Mereka di sini adalah para anggota yang ada di majelis dzikir tadi. Bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Mereka bergerombol di situ para malaikat dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Seperti apa Pak itu Pak? Wallahu alam. Ini hal gaib. Tapi kita yakini sebagaimana apa yang disabdakan Nabi SAW. Sehingga mereka berkerumun di situ dengan sayap-sayapnya sampai ke langit dunia. Qala fayas'aluhum rabbuhum. Lalu setelah itu mereka naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tanya sama mereka. Wa huwa a'lamu minhum. Meskipun Allah paling tahu tentang kondisi hambanya. Sehingga pertanyaannya, mengapa Allah tanya kalau Allah lebih tahu tentang kondisi hambanya? Bertanya pada posisi sudah tahu tidak salah. Ada banyak fungsi di situ. Bisa dalam rangka untuk memastikan pengakuan yang bersangkutan. Sehingga misalnya orang tua lihat anaknya ngerokok di CCTV. Duh, anak saya ngerokok. Dah. Setelah itu dimatikan, itu masuk rumah. Kemudian dihadapi sama orang tuanya. Kamu tadi ngerokok? Loh, Bapak kan sudah lihat saya kalau saya ngerokok. Kamu tahu dari mana kalau saya lihat kamu? Tadi Bapak lihat dari CCTV. Tentu anak tidak akan mengatakan demikian. Terus apa fungsi orang tua ini tanya kepada si anak itu? Kamu tadi ngerokok? Misalnya sang anak menjawab, iya. Nah, ketika anak itu menjawab iya, itu adalah pengakuan pribadi dia terhadap perbuatan yang dia lakukan. Itu lebih kuat daripada ketika sang bapak menyatakan kamu ngerokok, tak hukum. Anak bilang enggak kok, saya tadi nggak ngerokok. Tapi kalau anak bilang saya tadi ngerokok, nah, itu lebih kuat daripada pernyataan yang disampaikan atau tuduhan yang diberikan oleh bapak, walaupun tuduhan itu benar. Dan demikianlah ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab hamba, saksinya adalah hamba. Meskipun Allah Subhanahu wa taala sendiri adalah saksi yang paling kuat. Qul ayyu syai'in akbaru syahada. Qul Allah, qulillah. Katakanlah, siapakah yang paling kuat persaksiannya? Jawab Allah. Maka dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya kepada mereka, para malaikat, meskipun Allah paling tahu tentang keadaan mereka. Apa pertanyaan Allah? Ma yaqulu ibadi. Apa yang diucapkan oleh hambaku? Qalu yaqulun. Maka para malaikat ini memberikan jawaban, yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Mereka bertasbih mensucikanmu. Mereka bertakbir mengagungkanmu. Mereka bertahmid kepadamu dan mereka mengagungkanmu. Allah bertanya lagi, hal ra'auni? Apakah mereka pernah melihatku? Maka para malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auk. Tidak pernah ya Allah. Demi Allah mereka tidak pernah melihatmu. Wa kaifa law ra'ani? Lalu Allah bertanya lagi, bagaimana kalau mereka melihatku? Yaqulun, para malaikat itu menjawab, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan. Kalau mereka melihatmu ya Allah, maka ibadah mereka akan semakin serius lagi. Wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan. Mereka akan lebih banyak mengagungkan dan memujimu.
wa aktsara laka tasbihan, dan mereka akan lebih banyak lagi untuk mensucikanmu. Mereka akan banyak membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu Allah bertanya, fama yas'aluni, apa yang mereka minta kepadaku? Qala, malaikat menjawab, yas'alunakal jannah, mereka meminta kepadamu surga ya Allah. Wa hal ra'auha, Allah tanya, apakah mereka sudah pernah melihat surga? Maka para malaikat menjawab, la wallahi ya Rabbi ma ra'auha. Ya Allah, mereka enggak pernah melihat surga. Allah bertanya, fa kaifa law annahum ra'auha? Coba kalau mereka melihat surga, kira-kira apa yang terjadi? Yaqulun, para malaikat itu mengatakan, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban. Andaikan mereka melihat surga, maka mereka akan lebih semangat lagi untuk mencari surga. Wa a'dhama fiha raghbatan, dan mereka akan lebih kuat lagi harapannya untuk mendapatkan surga. Qala, lalu Allah bertanya, famimma yata'awwadhun, terus mereka berlindung dari apa? Yaqulun, malaikat menjawab, minan nar, mereka berlindung dari neraka. Allah tanya, hal ra'auha, apakah mereka sudah melihat neraka? Jawab para malaikat, la wallahi ya Rabb, ma ra'auha, tidak ya Allah, mereka belum pernah melihat neraka. Fa kaifa law ra'auha, lalu Allah tanya, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Para malaikat menjawab, kalau mereka melihat neraka, mereka akan lebih semangat lagi untuk menjauh dari neraka dan lebih takut terhadap neraka. Fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ushidukum anni qad ghafartu lahu. Aku jadikan kalian sebagai saksi bahwa aku mengampuni mereka. Masya Allah. Yaqulu malakun minal malaika. Lalu ada salah satu malaikat yang menyampaikan, ya Allah, fihim fulan, laisa minhum. Ya Allah, di sana ada si A. Dia nggak ikut kok dalam kegiatan itu. Dia cuma diam saja di situ, nggak ikut zikir. Innama ja'ali hajatin, dia datang bukan untuk bergabung dalam majelis zikir tadi, tapi dia datang karena satu hajat tertentu, satu keperluan tertentu. Qala, jawab Allah Ta'ala, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah anggota majelis di mana orang yang ikut nimbrung bersama mereka tidak akan menjadi celaka, enggak ada ruginya. Walaupun bisa jadi dia punya kepentingan yang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang hadir di sini enggak ada yang rugi. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang dimaksud dengan majelis zikir dalam hadis ini? Majelis zikir yang disebutkan dalam hadis ini bisa memiliki dua makna. Karena tadi isinya adalah mereka menyucikanmu, membaca tasbih, tahmid, takbir, kemudian mengagungkan Allah dengan aneka pujian. Berarti di situ adalah majelis di mana orang-orang banyak berzikir kepada Allah bareng-bareng, tapi tidak diseragamkan. Maksudnya duduk bersama. Contohnya selesai sholat. Sehingga selesai sholat, mereka tidak langsung bubar. Mereka duduk di tempat itu sambil berzikir. Zikirnya mereka di tempat itu bersama-sama dengan yang lain, itulah majelis zikir. Contoh yang lain, di saat orang sedang iktikaf atau qiyamul lail, semuanya sedang ibadah. Dia ibadah, yang lain juga ibadah. Antara maghrib dan isya dia baca Quran, semuanya baca Quran. Sehingga mereka mengagungkan Allah di tempat itu bersama. Walaupun bukan dengan acara zikir jama'i, tapi mereka semuanya berzikir. Seperti itulah majelis zikir, makna yang pertama. Majelis zikir makna yang kedua adalah ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat aturannya, mengingat-ingat Allah dengan mengingat kekuasaannya, mentauhidkan Allah dalam majelis itu. Seperti majelis ilmu
yang bisa kita rasakan, kita ikuti. Di majelis ilmu itu Allah Subhanahu wa taala namanya diagungkan. Masyarakat diajak untuk mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi praktek kesyirikan dan seterusnya. Itulah majelis zikir. Wali majalisi dzikri fadailu katsiratun. Majelis zikir punya banyak sekali keutamaan. Mungkin bukan di sini untuk dipaparkan. Fayambagi liman jalasa majlisan, maka siapapun yang duduk di majelis zikir, alla yaquma illa wa qad dzakarallaha ta'ala fihi. Jangan sampai dia bangkit dari majelis itu kecuali dia sudah berzikir kepada Allah. Tujuannya apa? Agar jangan sampai dia melakukan sebuah kesalahan, duduk di sebuah majelis tanpa zikir. Anda bisa lihat ini. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, "Ma jalasa qaumun majlisan." Apabila ada sekelompok orang yang sedang hadir di sebuah majelis, lam yadhkurullaha fihi, dan dia tidak menyebut nama Allah di sana, walam yusallu ala nabiyihim, dan mereka tidak membaca salawat untuk Nabi SAW, illa kana alaihim tiratun, maka itu akan menjadi penyesalan bagi mereka. Kondisi itu akan menjadi sumber penyesalan bagi mereka. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Allah punya hak untuk mengazab mereka atau mengampuni mereka. Sehingga di saat mereka datang di situ tapi mereka tidak melakukan aktivitas zikir, tidak bersalawat untuk Nabi SAW, itu akan jadi sumber penyesalan bagi mereka. Allah bisa mengazab mereka sebagaimana Allah bisa mengampuni mereka. Baik. Oleh karena itu jamaah, kalau kita lagi kumpul bareng teman-teman ya, di situ kita lebih layak untuk membaca kafaratul majlis. Kalau kajian itu isinya menyampaikan Al-Quran, hadis, perkataan orang soleh, para sahabat maupun orang soleh generasi setelahnya, isinya nasihat, zikrullah. Itu kafaratul majlis, orang gak lupa. Bahkan kadang dipandu oleh ustadz atau dipandu oleh pembawa acara. Mari kita tutup acara ini dengan membaca kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, dan seterusnya. Padahal ada yang lebih penting untuk diberi kafarah majlis. Apa itu? Ketika kita kumpul bareng teman-teman, bahas masalah bola, bahas masalah otomotif, bahas masalah kerjaan, bahas masalah berita, gosong dari zikrullah, maka kita layak begitu bubar kita baca kafaratul majlis. Mudah-mudahan ini tidak menjadi sumber penyesalan besok di yaumil qiyamah. Ya. Wa jaa'a fis sunan, dan disebutkan dalam sunnah, ma yadullu ala dhammil majalis allati la yudhkarullah subhanahu fiha. Yang di situ terdapat pelajaran celaan untuk majelis yang tidak disebutkan nama Allah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min qaumin yaqumun min majlisin." Apabila ada sekelompok orang yang dia bangkit dari majlis, la yadhkurunallaha fihi, dan dia tidak menyebut nama Allah ketika di majlis itu, illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasratan. Berarti mereka bangkit dari sebuah majelis, mereka tinggalkan bangkai keledai. Seperti orang yang meninggalkan bubar dari bangkai keledai. Jadi saat kumpul ngobrol, ya, entah apapun yang diobrolkan. Begitu mereka pulang bubar, mereka meninggalkan bangkai keledai. Wa kana lahum hasratan, dan itu akan menjadi kerugian dan penyesalan bagi mereka. Kita lihat di sini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud
dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Baik. Dan sekali lagi ini penting ya. Sehingga bagi siapapun yang sedang berada di majelis, kalau di situ tidak sedang membahas firman Allah maupun hadis Nabi SAW, akhiri majelis itu dengan kafaratul majelis, atau Anda membaca hamdalah dan salawat untuk Nabi SAW. Selanjutnya, yusannu khatmul majlis bi kafaratil majlis. Dianjurkan untuk menutup majlis dengan kafaratul majlis. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa majlisan fa kathura fihi laghatuhu." Siapa yang duduk di sebuah majlis, banyak guyonnya, banyak candaannya, faqala qabla ayyakuma min majlisihi, lalu dia membaca kalimat berikut sebelum dia bangkit dari majlisnya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Ketika dia membaca doa kafaratul majlis, maka akan diampuni dosa-dosa yang dia lakukan di majelis itu. Kita lihat di footnote nomor 2, hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Amr, dan An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Kemudian juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar di akhir dari syarah Fathul Bari, sanadnya kuat. Demikian pula dinilai sahih dalam buku beliau untuk An-Nukat ala Ibn Salah. Wal hadithu bimajmu'i turukihi yaqwi, dan dengan semua jalur-jalurnya hadis ini menjadi hadis yang kuat, dinilai sahih oleh Syekh Albani. Jadi kenapa cukup panjang seperti ini? Karena hadis kafaratul majlis dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Dan ada yang menyebut bahkan ya termasuk hadis yang tidak layak untuk tidak bisa dipertanggungjawabkan validitasnya, alias hadis yang lemah sekali. Wallahu alam. Ada sebagian syekh yang ketika daurah bersama tulab Indonesia, tapi waktu itu online ya, waktu pandemi. Kemudian MC-nya salah seorang ustadz mengatakan, kita akhiri dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Syekh itu langsung mengingatkan, enggak usah membaca seperti itu, hadisnya dhaif. Sehingga tidak ada anjuran untuk membaca kafaratul majlis di ujung majlis. Artinya sebagian ulama menganggap ini sebagai riwayat yang dhaif. Namun ketika Anda mengambil pendapat bahwa ini sahih, tidak ada masalah jika dirutinkan. Selanjutnya, wa mimma nuhiya anhu fi hadzal bab. Di antara praktek yang dilarang dalam bab ini, yaitu berkaitan dengan adab ketika ketemu orang lain, ibtida'u ahlil kitab bis salam, mengawali salam kepada ahlul kitab, wa musafahatul mar'ah al-ajnabiyah, salaman dengan wanita yang bukan mahram, wal khulwatu biha, berduaan dengan wanita yang bukan mahram, wa alla ya'umma az-za'iru sahibal bait bis salati illa bi'idzni, dan orang yang sedang berkunjung dia tidak boleh nyelonong untuk jadi imam salat kecuali dengan izin sahibul bait. Wa iqamatu syakhsi min majlisihi wal julusu fihi. Berikutnya, nyuruh orang untuk bangkit terus dia duduk di situ. Tolong berdiri. Setelah dia berdiri, kita duduk di situ. Ini tidak boleh. Wa tafriqu baina itsnaini fil majlis biduni idznihima, memisahkan orang yang ada dalam majelis tanpa izin keduanya. Itu bisa bentuknya ngelangkai pundak, sehingga orang duduk jejer begini, kita ngangkai pundak-pundaknya. Itu kurang adab.
Makanya ketika kita sedang belajar, ikut kajian, cari tempat duduk sedapatnya yang paling dekat. Depan tuh ada yang kosong, depan ada yang kosong. Iya, depan ada yang kosong, tapi kau kalau sampai depan, kira-kira apa yang kau lakukan? Ya ini Pak, kita jalan di celah-celahnya ini. Anda jalan di celah-celah itu menyebabkan orang lain terganggu. Terus, gak usah seperti itu. Maka cukup kau dapat di tempat posisi walaupun agak jauh, tapi yang penting tidak ganggu orang lain. Termasuk juga at-tafriq baina tsnaini fil majlis biduni idnihima. Kita duduk di antara dua orang yang sedang duduk, langsung kita nengai di situ tanpa izin keduanya. Ini tidak boleh. Kemudian wa tunajisnain duna tsalits. Ada dua orang yang berbisik sementara orang ketiga enggak diajak. Nah, bertiga dalam sebuah tempat, lalu dua berbisik ngobrol, yang satu enggak diajak. Wasima'u hadithi qaumin wahum lahu karihun, atau mencuri dengar pembicaraan orang lain padahal mereka enggak suka. Ya, sehingga kalau ada orang yang misalnya ngomongnya udah pelan, rahasia, tapi kita berusaha untuk nguping, berhenti nguping, nah, itu enggak boleh. Ngapain kamu nguping? Ya kan enggak apa-apa, semua suara boleh saya dengar. Ya, ini sedang pembicaraan rahasia, kamu jangan ikutan. Wa tahditsu syakhsi bikulli ma sami'a minan nas. Atau berikutnya adalah dia suka menyebarkan berita dari semua berita yang dia dengar. Dengar apa, sampaikan. Dengar apa, sampaikan. Jadi kayak corong. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, kafa bil mar'i kadziban ayuhadditsa bikulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu disebut pendusta ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Lianna fi kalamin nasi ma huwa kadzib. Ya, wajar kenapa disebut dusta? Karena dalam pembicaraan masyarakat ada yang bohong, ya, ada yang tarwi'il muslim, menakut-nakuti muslim yang lain. Jadi ini enggak benar tapi atau dilebih-lebihkan ketika menyampaikan sebuah berita. Kemudian termasuk di antara yang dilarang adalah at-takabbur fil masyi wa tajassus 'alal muslimin. Sombong ketika jalan. Tajassus terhadap sesama kaum muslimin, memata-matai, tajassus. Namanya jasus. Jasus itu artinya mata-mata. Wa afatul lisan al-kadzib. Dan di antara yang perlu diwaspadai adalah pelanggaran yang dilakukan oleh lisan, seperti berbohong, idhakul qaum kadziba, membuat masyarakat tertawa tapi dusta, atau melakukan ghibah, adu domba, laknat, al-fahsh, perbuatan yang keji, at-ta'n, mencela orang, jidal al-madmum, debat yang tercela, wal khusumah, perdebatan, bersumpah dengan menyebut selain Allah, dan terlalu sering bersumpah dengan menyebut nama Allah, terutama ketika transaksi jual beli, sombong dan merasa bangga dengan nasab, menghina nasab orang lain dan merendahkan orang lain. Wasyamatah bil muslimin wa ghairiha min afatil lisan, termasuk merasa senang ketika ada kaum muslimin yang terkena musibah. Wa kadzalikal hasad, demikian pula sifat hasad, suudzon, kedengkian, dan cacat hati yang lainnya. Masya Allah. Sehingga di sini beliau hanya sebutkan secara daftar saja. Yang enggak boleh ini. Ada banyak sekali tadi ya. Dan itu semuanya sebagian disebutkan, sebagian besar bahkan disebutkan dalam hadis, sebagian sifatnya hanya turunan dari yang lain. Baik. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita agar bisa selamat dari semua ketergelinciran lisan yang kalau sudah tergelincir, Masya Allah, sekali tergelincir bisa jadi dampaknya besar. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita sudah menyelesaikan
sunnah ketika bertemu sesama muslim. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Ustadz, barakallahu fiikum wa jazakallahu khair atas pemaparan materinya yang insya Allah sangat komprehensif dan mampu laksana. Insya Allah sama-sama kita bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan dan juga menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Termasuk insya Allah nanti di akhir dari pertemuan ini kita tidak tutup dengan doa kafaratul majelis, karena seperti apa yang tadi sudah Ustadz jabarkan di penjelasan materi. Terima kasih atas tausiahnya Ustaz. Baik, kami undang Bapak Ibu sekalian jamaah yang ingin bertanya, bisa silahkan resen secara langsung atau juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat, atau juga para pemirsa di ANB Channel silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Insya Allah kita akan bacakan di sisa waktu yang ada untuk diskusi terbatas. Dan sudah ada satu pertanyaan ini di kolom chat, Ustadz, izin saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, berapa orang yang berkumpul yang disebut sebagai majelis, Ustadz? Apakah misalnya ketika kita berdua membaca Al-Quran, sudah bisa disebut sebagai majelis taklim? Kalau kita kumpul untuk ikut tausiah di Zoom atau secara virtual seperti ini, apa juga bisa disebut sebagai majelis taklim, Ustadz? Barakallahu fiik. Terima kasih. Ya, sambil kita menunggu, silakan Bapak Ibu jamaah sekalian mau menyampaikan pertanyaannya, bisa ditulis di kolom chat atau juga bisa resen untuk bertanya pada Ustadz secara langsung. Mohon singkat dan sesuai dengan tema pada sore hari ini. Baik, baik. Bisa diulang, Pak Dokter? Nah, Ustadz, izin saya ulang pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, berapa orang ya Ustadz yang berkumpul yang bisa disebut sebagai satu majelis? Apakah misalnya ketika kita berdua membaca Al-Quran itu sudah bisa disebut sebagai satu majelis? Kemudian kalau kita kumpul untuk ikut tausiah online seperti di Zoom seperti ini, apakah juga bisa disebut sebagai satu majelis? Terima kasih Ustadz. Nah, wallahu alam. Jadi ketika ada istilah majelis atau istilah apalagi misalnya dzikir berjamaah atau majelis ilmu, itu batasannya berapa? Kembali kepada uruf yang kita pahami. Jadi yang bisa kita pahami, apakah dua orang itu sudah bisa disebut majelis, ya, walaupun hanya dua orang? Jawabannya ya, secara uruf bisa. Sehingga si A dan si B sedang belajar bersama, walaupun cuma berdua, tidak masalah. Oleh karena itu bisa saja Anda bermajelis hanya dengan dua orang. Apakah kalau online juga bisa disebut majelis? Wallahu alam. Yang kami pahami, online memang bisa disebut kegiatan belajar, tapi untuk bisa disebut majelis seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, ada para malaikat yang berkeliling di jalanan, kemudian ketika ketemu majelis dzikir, mereka memanggil malaikat yang lain, halummu ila hajatikum, ayo kumpul di sini, ini yang kalian cari. Fayahuffunahum, lalu mereka mengelilingi orang-orang tadi ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Kemudian terjadilah dialog yang panjang tadi antara para malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku untuk offline. Sehingga yang online dapat apa, Pak? Ya insya Allah dapat pahala belajar kalau memang serius belajar. Sebagian jamaah ada yang bilang ke saya, Pak Ustadz, saya ikut loh dalam Zoom, kajian Zoom, tapi sambil masak, sambil bersih-bersih. Ada yang sambil tiduran, ada yang sambil nonton yang lain. Jadi dua yang ditonton, nonton kajian sama nonton yang lain. Ada yang mungkin sambil sepedaan, ada yang sambil di kendaraan, dan beragam kegiatan yang dilakukan oleh orang yang belajar secara online. Sehingga kalau di sini tercatat yang hadir 127 akun di Zoom. Berarti kan selain akun ANB, yang iPad, panitia dan seterusnya, yang lain itu mereka hadir kira-kira bagaimana?
Ya mudah-mudahan dengerin dengan baik. Ada yang mungkin sambil A, sambil B, sambil C, sambil olahraga, sambil jalan-jalan, sambil sepedaan. Sehingga nggak sama kalau majelis Zoom dengan majelis offline, nggak sama nilainya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz Barakallahu Fik. Alhamdulillah, insyaallah jelas. Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada yang sudah resen, silahkan di unmute. Yang pertama Ibu Neneng Umur Rizki, silahkan. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya tentang ini Ustaz, bagaimana saat kita dengan saudara itu ngobrol gitu, terus bercerita tentang ada suatu masalah lah gitu di keluarga itu. Nah itu apakah perlu membaca doa kafaratul masjid agar tidak terjadi ghibah? Terus selain doa kafaratul masjid yang tadi Ustadz maksudnya tadi jelaskan itu, apakah surat Al-Asr itu wal asri, kayak misalkan kita habis belajar dulu masih SD itu kan suka pas pulang sekolah tuh ada bacaan itu ya, surat Al-Asr itu ya, Al-Asr. Terus udah gitu apa itu juga termasuk doa kafaratul masjid Ustadz? Jazakallahu Ustadz. Baik. Ketika kita kumpul dengan orang lain, cuman berdua, bahas apapun ya, urusan dunia, maka Anda bisa akhiri dengan kafaratul majlis. Misalnya dengan saudara, dengan teman, udah selesai, walhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Terus kita pergi. Jadi ada salawat, ada pujian untuk Allah walaupun sebentar. Membiasakan ini susah. Membiasakan seperti ini susah. Ya, tapi kalau cuman obrolan singkat yang sifatnya hanya sapaan, kemudian mengenal dan ada nuansa keakraban, nggak perlu seperti itu. Tapi kalau obrolan serius agak panjang, nah bisa diakhiri dengan kalimat tadi. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan yang kedua, Ustaz, pada waktu sekolah di akhir kelas dibacakan surat Al-Asr itu apakah cukup majelis? Nah, ada sebagian sahabat yang punya kebiasaan seperti itu. Setiap kali berpisah, tidaklah mereka berpisah kecuali membaca surat Al-Asr. Kalau tujuannya dalam rangka untuk al-itti'ad, ya, tadabbur surat itu sebelum kita berpisah. Sehingga seolah-olah itu pesan dari orang ini kepada yang lain. Mengingatkan tentang surat Al-Asr, itu hal yang baik, hal yang bagus. Tapi kalau tujuannya bukan untuk itu, hanya sebatas seremonial, ya ini beda lagi. Maka Anda bisa bacakan ayat Al-Quran, ayat apapun, baik surat Al-Asr maupun surat yang lain, yang tujuannya menasihati orang lain. Kenapa surat Al-Asr? Karena ini suratnya pendek dan seperti cambuk hati bagi orang. Innal insana lafi khusr. Kau rugi, aku juga rugi kalau tidak melakukan 4 hal yang disebutkan setelahnya. Begitu. Jadi kalau tujuannya untuk itu, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Insya Allah juga sangat jelas. Kemudian pertanyaan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Rini Susanti, silakan di unmute. Baik, jazakumullah khair, Aki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Saya ada pertanyaan. Amin wa iyyakum. Saya ada pertanyaan Ustaz. Dalam Al-Quran ada panduan dalam berkomunikasi atau dalam berkata-kata. Saya pernah dengar ada 7 jenis ya qaulan, yaitu qaulan sadida, qaulan karima, qaulan layinah, qaulan balighah, qaulan thaqila, qaulan ma'rufan, dan qaulan azimah. Mohon penjelasan Ustadz secara detail bedanya di mana agar kita dapat berkomunikasi dengan adab yang lebih baik, lebih thayyib kepada saudara sesama muslim. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tadi Ibu sebutkan itu konteksnya beragam. Mulai dari qaulan ma'rufa,
Kalau saya coba tampilkan ini, ada banyak ayat yang di situ diakhiri dengan kalimat qaulan. Ada qaulan sadida, qaulan ma'rufan dan seterusnya. Misalnya di surat ini nggak bisa dibesarkan ya. Di surat An-Nisa ayat 5, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Di An-Nisa ayat 8 Allah juga berfirman wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Satu ya, qaulan ma'rufa. Ada kalimat qaulan sadida, wal yaqulu qaulan sadida. Ada yang mengatakan ada juga di surat An-Nisa ayat ke-63 wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Dan yang lainnya ada juga qaulan maisura yang tadi belum sempat disebutkan, faqul lahum qaulan maisura. Di surat Al-Isra ayat 40, kalau qaulan maisura tadi di surat Al-Isra ayat 28. Di surat Al-Isra ayat 40 qaulan azima, innakum lataquluna qaulan azima. Dan masih banyak yang lainnya. Kalau kalimat qaulan tsaqila itu di surat Al-Muzammil. Sementara yang tadi sempat disebutkan qaulan layyina itu ada di surat Thaha. Dan nampaknya lebih dari 7 ya. Baik. Tapi itu tidak semuanya konteksnya apa ya? Tidak semuanya konteksnya dalam bentuk komunikasi. Contoh, qaulan tsaqila itu bukan komunikasi. Qaulan tsaqila itu wahyu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna sanulki 'alaika qaulan tsaqila." Kami akan berikan kepadamu perkataan yang berat. Maksudnya apa itu? Wahyu di surat Al-Muzammil ayat 5. Sehingga kita kalau menyampaikan kepada orang lain, apakah harus pakai metode qaulan tsaqila? Ya, perkataan yang berat itu maksudnya wahyu. Allah akan berikan wahyu dan wahyu itu berat. Maka butuh pengantar. Apa pengantarnya? Boleh diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk qiyamul lail, dalam rangka penguatan mental. Karena seorang hamba ketika qiyamul lail, mentalnya akan semakin kuat. Lalu Allah berikan qaulan tsaqilan untuk sang hamba. Inna sanulki 'alaika qaulan tsaqila. Nah. Sementara qaul-qaulan yang lain ada qaulan azima. Nah, qaulan azima itu perkataan salah yang besar nilainya. Misalnya kita lihat di sini. Di surat Al-Isra ayat 40. Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha. Apakah kalian menyucikan Rabb kalian di mana Allah enggak punya anak laki-laki, sementara kalian bilang Allah menjadikan malaikat sebagai anak perempuan? Maksudnya begini. Orang musyrikin mengatakan Allah itu enggak punya anak laki-laki. Yang Allah punya anak perempuan. Siapa anak perempuannya Allah? Malaikat. Loh, kalian sendiri enggak pengen punya anak perempuan kok, malah kalian nisbahkan kepada Allah anak perempuan dan Allah enggak punya anak laki-laki? Innakum lataquluna qaulan azima. Yang kau ucapkan itu besar konsekuensinya. Kau ngomong-ngomong yang berat konsekuensinya. Disebut qaulan azima. Dan ada qaul yang lain, misalnya qaulan sadida. Sadid itu artinya lurus. Sehingga tolong jangan dibaca pakai shin besar ya. Seperti di surat Al-Ahzab ini kan yang sering jadi muqaddimah khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Pakai sin kecil, sadid, bukan syadid. Kita bisa bedain itu. Syadid dengan syadid itu berbeda. Kalau sin kecil, sadid artinya lurus. Di antara doa yang masyru' adalah memohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda was sadad. Tapi kalau dibaca
pakai shin besar, syadid artinya keras. Allah tidak mengatakan waqulu qawlan syadida, tapi Allah katakan adalah waqulu qawlan sadida. Itu hal yang berbeda. Qaulun syadid, ucapan yang keras. Enggak kayak gitu kok perintahnya. Tapi sadid, ucapan yang lurus. Sehingga wahai orang mukmin, kalau ngomong yang lurus. Jangan mencela-mencela. Orang Jawa nyebutnya apa? Mencela-mencela, pelintat-pelintut misalnya. Bahasa Indonesianya apa itu? Enggak bisa dipegang. Prinsipnya enggak kelihatan. Sehingga kadang bahas masalah apa misalnya, masalah hukum rokok, Masya Allah, kayaknya pengen ngomong haram gak berani, tapi pengen ngomong halal kok secara batin gak berani, akhirnya gak jelas. Waqulu qawlan sadida. Kenapa kau gak ucapkan ucapan yang lurus? Kalau emang haram, katakan haram. Jangan pelin-pelan. Jangan pelin-pelan. Pelin-pelan itu gak jelas. Sehingga kadang misalnya dia dianggap sebagai dai ormas yang anti TBC, tapi dia tidak ingin kehilangan jamaah yang melakukan praktek TBC. Tahu TBC kan? Tahayul khurafat bid'ah. Terus dia ketika ditanya tentang masalah itu, wah ngalor ngidul, ngetan ngulon, gak jelas. Pelin-pelan. Ya pelin-pelan itu bahasa Jawanya pelintat-pelintut. Leda-lede, sehingga dia gak tegas. Itu yang dimaksud dia tidak qaul sadid. Sementara perintah Allah waqulu qaulan sadida. Ucapkan dengan ucapan yang sadid. Maka saya ketika ditanya bagaimana hukum ini, kalau saya tahu hukumnya, dikasih penjelasan hukumnya seperti ini, penjelasannya kayak gini. Udah, diterima silahkan, nggak diterima silahkan. Riba itu haram, bunga bank itu riba dan itu haram, penjelasannya seperti ini. Ada yang ditanya tentang masalah itu, dia mau mengatakan haram nggak berani, mau bilang halal kok rasanya berat, akhirnya bias, nggak jelas. Nah, maka Allah kasih perintah waqulu qaulan sadida, katakan dengan perkataan yang lurus. Baik. Ada juga qaulan layyina. Qaulan layyina itu perintah Allah kepada Musa. Kalau kamu berdakwah kepada Fir'aun, maka sampaikanlah qaulan layyina, ucapan yang layyinan, yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkara au yakhsha. Itu di surat Thaha. Faqula lahu qaulan layyina. Ucapkanlah, sampaikan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Jadi jangan keras-keras. Materinya jelas, tapi jangan galak dalam menyampaikan. Sampaikan dengan cara yang sopan, sampaikan dengan cara yang berwibawa, bukan dengan cara celelean. Jadi antara galak dengan celelean, ini kan di ujung. Galak sama celelean ya. Dan yang pertengahan ini yang terbaik. Pertengahan itu berwibawa, tidak celelean tapi tidak galak. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada Fir'aun qaulan layyina dengan cara berbahasa yang berwibawa, yang layyin, yang lembut, tidak keras, karena yang dihadapi Fir'aun. Kemudian juga dalam masalah berdakwah ada perintah untuk menyampaikannya dengan qaulan baligha di surat An-Nisa 63. Ini kaitannya dengan cara menyikapi Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau cara menyikapi munafik. Allah berfirman, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Orang-orang munafik itu Allah tahu isi hatinya. Fa'arid anhum. Udah, kamu enggak usah gubris mereka. Wa'idhum, kasih aja nasihat kepada mereka. Wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Sampaikan kepada mereka dengan menggunakan bahasa yang nyelekit. Qaulan baligha itu yang sampai ke batin. Pakai bahasa yang nyelekit. Ibaratnya ya
nyenggol bener. Apa istilahnya? Ya. Sehingga dia menggunakan bahasa yang betul-betul nancap di batin. Nggak usah basa-basi dalam hal ini. Udah sampaikan aja dengan tegas. Udah, kalau kamu memang nggak mau ikut, ya sudah. Berarti kau bukan bagian dari kami. Kalau seperti ini caranya, aku nggak mau. Nah, qaulan baligha. Nah, metode-metode seperti ini masuk dalam metode dakwah. Kadang qaulan layyina, kadang qaulan baligha. Tapi semuanya terhimpun dalam satu kalimat qaulan ma'rufa. Semuanya adalah ma'ruf. Dan ma'ruf itu tergantung suasana. Dia bisa membawa kepada suasana A, bisa membawa kepada suasana B. Dan sadid, lurus. Jangan pelin-pelan. Kalau memang haram, sampaikan haram. Enggak boleh, sampaikan enggak boleh. Wajib, sampaikan wajib. Wallahu alam. Ya, intinya kalau bertanya perbedaan antara satu dengan yang lain mungkin butuh kajian khusus untuk dipaparkan semuanya sambil melihat konteks dari satu ayat dengan ayat yang lain. Tapi seperti inilah metode dalam berkomunikasi. Walaupun dari setiap kata qaulan dalam Al-Quran itu tidak semuanya berkaitan dengan masalah komunikasi. Seperti wahyu disebut oleh Allah qaulun tsaqil. Dan kita tentu saja tidak ngomong sama orang lain dengan kalimat qaulun tsaqil karena ucapan kita bukan wahyu. Wallahu alam. Nah, barakallahu fiik Ustaz. Insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya dan juga oleh kita semua. Selanjutnya izin menyampaikan kesempatan selanjutnya kepada Ibu atau Bapak Hidar Islami dari Prancis. Silakan di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami hari ini mau melihat orang sakit muslimah dan kami mungkin mau mentalkinkannya karena mungkin sudah di akhir hidupnya. Tapi di sana mungkin juga ada non muslim. Bagaimana kami harus bertindak, Ustaz? Apakah kami membaca kafaratul masjid, kafaratul majlis atau bagaimana, Ustaz? Begitu. Bagaimana menghadapi seorang muslim yang hampir meninggal tetapi juga dikelilingi oleh non muslim. Terima kasih, Ustaz. Baik, Anda mendoakan yang sakit, bukan berkomunikasi dengan yang lain ya. Jadi fokus mendoakan yang sakit tadi karena maksud Anda adalah mendoakan yang sakit biar diberi yang terbaik oleh Allah, bisa pakai bahasa apapun. Pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa yang Anda pahami. Atau Anda juga bisa berdoa, Allahumma ahiha in kanatil hayatu khairan laha wa tawaffaha in kanatil wafatu khairan laha. Ini doa Nabi SAW yang beliau ajarkan kepada Abbas. Kalau kemudian orang berangan-angan untuk mati disebabkan karena musibah yang dia terima, maka jangan dia minta mati. Kembalikan kepada ilmu Allah dengan kalimat tadi, ya Allah, hidupkanlah dia dengan baik jika kehidupan itu baik baginya, dan wafatkanlah dia dengan wafat yang baik jika wafat itu baik baginya. Sehingga pilihan apapun, baik hidup maupun wafat, dalam kondisi yang baik. Karena enggak selalu kita doakan untuk sembuh. Dan saya ketika menjenguk orang sakit enggak selalu saya doakan agar yang bersangkutan sembuh. Kalau memang yang bersangkutan ini berat untuk sembuh, ya kita enggak doakan sembuh, tapi kita doakan dengan doa yang lain. Allahumma rzuqha husnal khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadanya agar mendapatkan husnul khatimah atau yang semisal. Tapi di kalimat seperti ini Anda tidak perlu mengeraskan bacaan. Anda cukup sampaikan dengan, atau Anda cukup membaca dengan suara yang lebih lirih agar doa Anda tetap tersampaikan walaupun tidak didengar oleh yang bersangkutan. Mungkin yang bersangkutan kecewa, kamu datang tiba-tiba mendoakan saya biar cepat mati. Padahal mungkin keluarganya juga sudah mengikhlaskan. Ini ibu, ini bapak, kalaupun mati kita malah ya
sudahlah, memang sudah waktunya. Ya. Tapi pada waktu Anda mendoakan itu, Anda baca dengan suara yang lebih pelan. Wallahu alam. Dan apa yang Anda lakukan ini sudah zikrullah, maka tidak perlu ada kafaratul majlis. Sementara mengenai Anda ketemu dengan orang non-muslim dan seterusnya, ya sebatas komunikasi biasa, dan itu tidak harus diiringi dengan kafaratul majlis karena kan sifatnya cuma sebentar. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu Terima fiik. kasih banyak. Jazakallah khair. Insya Allah kita lanjutkan lagi, masih ada waktu. Selanjutnya silakan Bapak Basuki Sudaryanto, silakan di-unmute. Silakan Pak Basuki. Sebentar. Pak Basuki silakan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin tanya, tadi ada hadis tentang majelis ilmu yang orang sebetulnya tidak niat hadir, tapi ikut nimbrung dapat pahala juga. Mohon keterangan Ustadz, apakah misalnya orang mau cari orang temennya nagih utang misalnya, kemudian ditunjukin baru ngaji, dia nusul ke tempat ngaji, niatnya tidak ngaji, apakah hubungannya dengan amal tergantung niatnya itu Ustaz? Nah, Ya, saya kalau khair Ustaz. barakallahu fiik. Jadi kalau kita baca di hadis tadi, di situ Nabi SAW tidak menyebutkan kalau yang bersangkutan dapat pahala. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sekelompok orang yang hadir di majelis dan dia tidak memberikan kemadharatan kepada siapapun yang ikut hadir di situ. Artinya yang ikut hadir di situ walaupun dia tidak punya niat untuk hadir dalam majelis ilmu, tidak punya niat untuk belajar, dia tidak mendapatkan dampak buruk ketika hadir di situ. Tapi tidak ada penjelasan kalau yang bersangkutan dapat pahala. Kalau saya memahaminya demikian. Karena teks hadisnya humul julasa, mereka adalah sekelompok orang di mana kalau ada orang bergabung walaupun dia tidak punya niat yang sama, dia tidak mendapatkan dampak buruk dari majelis ini. Beda ya, misalnya ada orang kumpul-kumpul, terus kita datang ke situ, akhirnya kita malah ikutan maksiat misalnya. Kalau kita malah ikutan berbuat jahat, dia lagi main karambol atau main skak, pakai taruhan, terus kita nonton menikmati. Nah, gara-gara kamu ikut hadir, mungkin kamu turut mendapatkan dosa. Di saat laknat Allah itu turun kepada orang yang sedang berbuat maksiat, dia dapat kecipratan. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang keras untuk masuk ke tempat ibadah non-muslim di saat mereka sedang beribadah, di saat mereka sedang perayaan. Fa inna la'natallahi tanzilu alaihim, karena laknat Allah sedang turun kepada mereka. Sehingga jangan ikut nimbrung di situ, nanti kamu kena laknat Allah. Wallahu alam. Itulah majelis yang memberikan kecelakaan dan dampak buruk bagi orang yang hadir di sana. Wallahu alam. Ya, khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah masih ada satu lagi yang resen, silakan Ibu Rini, silakan di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal di Eropa, di Belanda. Saat ini tuh, ini kalau tentang yang lain boleh nggak Ustaz? Mau minta saran sih sebetulnya. Gimana? Misalnya bisa. Iya, saya tinggalnya di Belanda. Iya. Saat ini tuh subuh jam 3:30 Ustaz. 3:30 Ya, paginya, subuhnya. Nah, maghribnya itu jam 10 Ustaz. 10 pagi. Pertanyaan saya tuh 10 malam. 10 malam. Iya. Jadi Siangnya panjang sekali ya. Siangnya panjang sekali Ustaz, karena sekarang lagi summer, di musim panas. Nah, pertanyaan saya tuh Ustaz,
eh, apa namanya, kalau puasa dulu saya alhamdulillah saya senang puasa gitu Ustadz ya, maksudnya kalau puasa lagi panjang begini sih alhamdulillah nggak apa-apa gitu, cuman akhir-akhir ini mungkin saya udah 50 lebih umurnya, berapa tahun lagi 60. Nah terus saya tuh kadang ngerasain pagi-pagi tuh jam-jam 9 10 tuh kayaknya berat banget gitu, sampai saya mikir ya Allah ini pengen buka tapi gimana ya gitu. Nah terus alhamdulillah sih biasanya kalau diterusin lewat gitu karena saya juga harus kerja ya. Yang jadi pertanyaan nih Bu, Pertanyaan saya gini Ustadz, kalau dulu saya pernah dengar kalau misalnya orang yang biasanya melakukan sholat sunnah segala macam waktu muda atau apa itu, di saat dia berat di usia tua itu walaupun dia nggak lakukan tapi dia masih dapat pahalanya. Nah gimana kalau misalnya dengan yang puasa ini, saya juga punya teman yang umur 60 dan punya diabetes ya gitu, yang seharusnya kan banyak minum gitu. Nah kalau misalnya nggak puasa, apakah misalnya dia masih dapat pahala seperti dia waktu muda, seperti halnya orang yang sholat sunnah di waktu muda dulu, tapi di usia tua dia mungkin udah agak kurang melakukan puasanya sholat Baik. sunnah. Apakah dengan puasa seperti itu Ustaz? Itu pertanyaan. Jazakumullah khairan kasiran. Baik. Kenapa saran Ustaz untuk itu? Nah, tayyib. Barakallahu fiik. Memang demikianlah Allah Subhanahu wa taala takdirkan negara muslim itu gak jauh dari Khatulistiwa. Wallahu a'lam. Ada salah satu teman yang dia pernah kuliah di Jerman, kemudian dia cerita tentang temannya yang masuk Islam, orang Jerman. Ketika ditanya, "Kamu alasannya apa kok masuk Islam?" Alasan dia itu agak unik. "Saya melihat hampir semua negara Islam itu ada di Khatulistiwa. Sehingga waktunya itu stabil. Kalaupun siang ya nggak terlalu panjang sebagaimana di Eropa, kalaupun musim dingin juga malamnya nggak terlalu panjang sebagaimana layaknya di Eropa atau di Australia." Dari situ dia masuk Islam. Ya entah apapun motivasi dia, tapi hanya dengan melihat kejadian itu dia masuk Islam. Allah kasih hidayah kepada hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dengan sebab apapun yang mungkin kita nggak kebayang kalau itu bisa jadi sumber hidayah. Namun pada prinsipnya ketika kita beramal soleh, tadi Anda bertanya apakah saat kita meninggalkannya kita masih bisa mendapatkan pahala karena masalah usia. Jadi firman Allah Ta'ala yang ada di surat At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian ada tafsir yang diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas bahwa ini berlaku bagi orang tua yang dia sudah tidak lagi mampu untuk beramal, maka Allah akan teruskan pahalanya walaupun dia tidak beramal. Lahum ajrun ghairu mamnun, mereka dapat pahala yang ghairu mamnun, yang tidak pernah putus, pahalanya terus mengalir. Baik, dari keterangan Ibnu Abbas itu hanya berlaku bagi yang sudah nggak mampu karena faktor usia, faktor kesehatan. Dia sudah punya rutinitas dulu waktu masih muda, waktu masih kuat, rajin ke masjid, rajin puasa sunnah, rajin tahajud. Tapi begitu dia sudah tua, dia nggak mampu itu. Nah itu pahalanya nggak putus. Tapi kalau masih mampu, walaupun terasa lebih berat, beda lagi urusannya. Sehingga pas musim panas, di subuhnya jam sekian, maghribnya jam sekian, Anda terasa lama sekali, nggak sanggup misalnya. Akhirnya Anda tidak berpuasa sunnah. Ya, walaupun ketika dilakukan itu masih bisa. Maka yang kayak gini ya tidak bisa disebut tidak bisa disebut Anda dapat pahala, karena sebenarnya masih mampu, cuman berat. Namun mudah-mudahan dengan adanya keinginan tapi terasa berat sehingga nggak jadi dilakukan karena keberatan, ya masih ada pahala niat yang kita miliki. Ya, dan ini salah satu di antara tantangan bagi teman-teman yang tinggal di daerah yang jauh dari Khatulistiwa. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, insyaallah bisa menjawab pertanyaan apa yang disampaikan. Ini ada salah satu pertanyaan dari pemirsa NB Channel, saya bacakan singkat. Apakah ketika misalnya kita memberikan salam tanpa diniatkan untuk ibadah, apakah mendapat pahala atau tidak, Ustaz? Baik, kalau kalimatnya Assalamualaikum jelas itu ibadah.
kalau kalimatnya seperti itu. Tahiyyatuhum fiha salam. Penghormatan mereka adalah salam. Sehingga itu sudah jelas ibadah. Anda membaca Allahu Akbar, itu sudah jelas ibadah. Tapi kualitas pahala Anda bergantung dari kualitas niat. Sementara untuk kalimat yang bukan Assalamualaikum, seperti selamat pagi, apa kabar, dan yang lainnya. Kadang kan orang bule nirukan apa kabar. Nah, karena dia ingin menyesuaikan dengan bahasa kita. Sebab kita merasa bangga dengan greeting seperti ini. Ini baru bernilai pahala ketika ada niat untuk ibadah. Tapi kalau tidak ada niat untuk ibadah, ya hanya sebatas kebiasaan biasa saja. Orang Jepang setiap kali ketemu dia mengucapkan arigatou gozaimasu atau kalimat yang lain yang tidak ada pahalanya. Orang Indonesia niru itu di Jepang yang nggak ada nilai pahalanya, kecuali ketika dia niatkan untuk mendapatkan pahala dalam rangka menyenangkan hati sama Muslim. Wallahu a'lam. Baik, ini Bang Buana, ini sudah jam 5:33. Sebentar lagi mau adzan maghrib. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan ini sebagai pemberat timbangan amal untuk saya pribadi dan teman-teman sekalian. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.